Shalom sahabat YKB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Mira Novita Tios, pelayanan di GKI Beringin, Semarang, Jawa Tengah. Pada hari ini saya menjumpai sahabat YKB dalam acara Wasiat Kekal, berupa perenungan firman Tuhan yang memandu, memimpin kehidupan kita. Dan pada hari ini, Jumat 5 Maret 2021, judul renungan kita adalah Berhati-hatilah dengan perkataan. Pembacaan Alkitab dari dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 hingga ayat 40. Kisah Para Rasul 7 ayat 30 hingga ayat ke-40. Penekanan kita pada satu ayat saja, yaitu ayat ke-39, kalimat pendek tetapi sangat tajam. Kisah Para Rasul 7 ayat 39. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Sahabat YKB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Stefanus dituduh mengucapkan kata-kata yang menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Atas tuduhan ini, Rasul Stefanus berusaha membela diri dengan menjelaskan sejarah umat Israel, mulai dari panggilan Allah kepada Abraham sampai kepada Musa. Perikop kita hari ini membahas penjelasan Rasul Stefanus tentang Musa, pemimpin besar umat Israel. Rasul Stefanus menekankan bahwa umat Israel pernah menolak Musa dan meminta Harun untuk membuat beberapa patung ilah yang akan berjalan di depan mereka. Sebab Musa sudah menghilang dan selama beberapa hari mereka tidak lagi mengetahui beritanya. Mereka yang mendengar kata-kata Rasul Stefanus itu makin marah. Sebab seolah-olah Rasul Stefanus menuduh orang Yahudi pada masa itu sama seperti nenek moyang mereka yang bebal dan tidak taat pada firman Tuhan. Yang terakhir, Rasul Stefanus menuduh umat Yahudi itu sudah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, namun tidak menurutinya. Ayat 53. Dan ayat 54 mengungkapkan bahwa yang disampaikan oleh Rasul Stefanus sudah membuat mereka sangat tertusuk hatinya. Itu semua menjadi alasan untuk membunuh Rasul Stefanus, yang kemudian dikenal sebagai martir Kristen yang pertama. Sahabat YKB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap kata yang diucapkan dapat disalah tafsirkan. Maksud kita ingin memberi penjelasan dan membela diri, tetapi orang lain dapat menangkapnya sebagai serangan kepadanya. Maka, sahabat YKB, kita perlu berhati-hati dalam berucap. Sebab, kata orang, mulutmu adalah harimaumu. Mari sahabat YKB yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami terima kasih untuk firman yang menghindarkan kami dari hal-hal yang buruk, firman yang menuntun hidup kami kepada kebenaran. Kami lemah dan terbatas, tetapi Engkau Allah yang kuat dan perkasa. Kami berseru kepadamu, tolonglah kami, berikanlah kami hikmat, jagai, pimpin hidup kami, terutama berjaga-jagalah pada mulut pintu bibir kami, supaya perkataan yang keluar bukanlah perkataan yang menyakiti hati orang lain, bukan juga perkataan yang membuat
orang lain salah paham, atau perkataan-perkataan yang menjadi bumerang bagi diri kami sendiri. Berikanlah kami kesabaran dan kemampuan untuk berpikir sebelum berkata-kata. Hanya yang baik, yang membangun, itulah yang kami ucapkan, yang kami katakan. Dan tentang pembelaan diri, biarlah itu di dalam kasih karunia-Mu semata. Engkaulah yang membela kami. Kami tidak perlu untuk emosi dan juga kemudian mengucapkan kata-kata yang justru makin memperumit masalah. Kiranya Engkau menaungi kami, Bapa, dengan segala kasih sayang-Mu dan terang-Mu bercahaya dalam hidup kami. Kami berdoa, berserah, memohon, dan mengucap syukur karena segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Amin. Sahabat YKB, jangan lupa melakukan firman Tuhan. Dan tolong untuk subscribe dan berikan like, serta bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk menjadi berkat. Kita diberkati dan menjadi berkat. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.